Kemudian di antara syarat-syarat bolehnya ditegakkan hukuman, yaitu pelaku tidak menarik kembali pengakuannya sebelum had dilakukan terhadapnya. Misalnya ia mencabut pengakuannya dengan berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, saat ini kita berada di suatu zaman yang mana zaman ini telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda datangnya hari kiamat. Zaman itu adalah zaman tersebarnya zina. Mengenai hal ini, Imam Bukhari rahimahullah pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda kiamat ialah kebodohan yang dominan, ilmu berkurang, zina dilakukan terang-terangan, dan minum minuman keras seolah-olah ia minuman biasa. Zina, yaitu melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri. Dan zina salah satu dosa besar setelah dosa kekafiran, dosa kesyirikan, dan pembunuhan terhadap jiwa. Zina juga merupakan perbuatan keji dan buruk. Ia merusak kehidupan dunia dan agama seseorang, mematikan rasa malu, mencoreng kehormatan, menyeret pelakunya ke segala jenis keburukan, dan diakhiri dengan kekejian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Zina merupakan salah satu perbuatan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata fahisyah atau perbuatan keji dalam ayat tersebut, maknanya adalah perbuatan kotor yang sudah mencapai tingkat yang tinggi dan dapat diakui kekejiannya oleh setiap orang berakal, bahkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya dari Amir bin Maimun al-Audi. Ia berkata, "Aku pernah melihat pada masa jahiliyah seekor kera jantan yang berzina dengan seekor kera betina. Lalu datanglah kawanan kera mengerumuni mereka berdua dan melempari keduanya sampai mati." Selain itu Allah subhanahu wa ta'ala juga menjatuhkan had atau hukuman kepada pelaku zina dengan firman-Nya dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang kedua. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, hendaklah kalian dera masing-masing 100 kali jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka janganlah kalian dikalahkan oleh rasa kasihan kepada pelaku zina ketika menegakkan hukum-hukum Allah. Hendaklah sejumlah orang mukmin menyaksikan pelaksanaan hukuman dera kepada pelaku zina itu. Pendengar yang budiman, di antara hikmah diharamkannya zina yaitu yang pertama untuk menjaga kesucian masyarakat Islam. Kemudian melindungi kehormatan kaum muslimin dan kesucian diri mereka. Dan yang ketiga yaitu mempertahankan kemuliaan mereka, menjaga kemuliaan nasab mereka dan kebeningan jiwa mereka. Kemudian pendengar yang budiman, mengenai had atau hukuman bagi orang zina, jika pelakunya adalah ghairul muhson, yaitu orang yang belum pernah menikah dalam pernikahan syar'i, maka ia didera sebanyak 100 kali dan ia diasingkan dari negerinya selama setahun. Wanita pezina ghairu muhson juga diperlakukan seperti itu, hanya saja jika pengasingannya dari negerinya menimbulkan mudarat, maka ia tidak diasingkan. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah
tiap-tiap orang dari keduanya 100 kali dera. Dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma juga berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pemukulan dan pengasingan terhadap pezina ghairu muhsan. Abu Bakar juga melakukan pemukulan dan pengasingan terhadap pezina ghairu muhsan, dan Umar bin Khattab juga melakukan pemukulan dan pengasingan terhadap pezina ghairu muhsan. Jika pelaku zina adalah budak, ia didera sebanyak 50 dera dan tidak diasingkan karena merugikan pemiliknya, yaitu budak tersebut tidak dapat bekerja untuknya. Namun pendengar yang budiman, jika pelaku zina adalah laki-laki muhson atau wanita muhsonah, maka dirajam dengan batu hingga meninggal dunia, karena disebutkan dalam ayat yang telah dihapus teksnya, namun hukumnya tetap diberlakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, laki-laki tua dan wanita tua, jika keduanya berzina, deralah keduanya sebagai hukuman dari Allah. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Juga karena Rasulullah SAW pernah melakukan perajaman terhadap wanita dari Al-Ghamidiyah, Maiz, dan 2 orang Yahudi. Pendengar yang budiman, di antara syarat-syarat boleh dilaksanakannya hukuman bagi para zina, yaitu pelakunya adalah orang muslim yang berakal, baligh, dan melakukan zina dengan sukarela, dalam arti tidak dipaksa, karena Rasulullah SAW bersabda, pena diangkat dari 3 orang, dari anak kecil hingga bermimpi, dari orang tidur hingga bangun, dan dari orang gila hingga normal kembali. Dan perzinahan betul-betul terbukti. Terbuktinya perzinahan tersebut dapat diketahui melalui pengakuan pelaku yang mengatakan dalam kondisi dirinya normal bahwa ia telah berzina, atau melalui kesaksian 4 orang saksi yang adil yang bersaksi bahwa mereka melihat pelaku berzina dan menyaksikan kemaluannya di kemaluan wanita yang ia zinahi, seperti masuknya alat celak ke botol celak, atau seperti masuknya tali ke dalam sumur, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-15 yang artinya, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji yaitu zina, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kalian yang menyaksikannya. Kemudian dengan terlihatnya kehamilan pada seorang wanita dan ia tidak bisa mendatangkan barang bukti yang menghapus hukuman darinya, misalnya ia hamil karena diperkosa, atau karena digauli karena salah sasaran, atau karena ia tidak mengetahui keharaman zina. Jika ini syubhat, maka had tidak dijatuhkan terhadapnya, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Adi, tolaklah had dengan syubhat-syubhat. Kemudian di antara syarat-syarat bolehnya ditegakkan hukuman, yaitu pelaku tidak menarik kembali pengakuannya sebelum had dilakukan terhadapnya. Misalnya ia mencabut pengakuannya dengan berkata, aku tidak berzina, maka had zina tidak dijatuhkan terhadapnya, karena diriwayatkan bahwa ketika Maiz dirajam dengan batu, ia lari. Kemudian para sahabat mengejarnya dan berhasil menangkapnya. Kemudian mereka merajamnya lagi dengan batu hingga meninggal dunia. Ketika hal tersebut dilaporkan kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, kenapa mereka tidak membiarkan Maiz? Sepertinya Rasulullah SAW mengkategorikan pelariannya itu sebagai penarikan kembali pengakuannya. Pendengar yang budiman, di antara cara melakukan hukuman bagi pelaku zina yang muhson, yaitu yang sudah menikah tetapi melakukan zina, yaitu pelaku zina dibuatkan galian di tanah dengan kedalaman hingga dadanya. Kemudian ia dimasukkan ke dalamnya dan dirajam dengan batu hingga meninggal dunia. Disaksikan imam atau wakilnya dan sekelompok dari kaum muslimin minimal 4 orang. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat yang kedua, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Wanita pezina juga diperlakukan sama, hanya saja pakaiannya diikat agar auratnya tidak terbuka. Ini had rajam.
Adapun had cambuk bagi pelaku zina ghairu muhsan, maka seperti had qadzaf dan had meminum khamr. Demikianlah pendengar yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan zina ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.